إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله يا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغو فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك اجمعين امين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat di mana kita masih bisa beraktivitas, dan nikmat yang paling luar biasa besar yang Allah masih hadirkan kepada kita adalah nikmat di mana kita masih bisa melaksanakan ibadah, memenuhi apa yang menjadi undangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salah satu perintahnya, sekaligus menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang masih ingin digolongkan kepada hamba-hambanya Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tanda atau bukti iman ini kita tunjukkan dengan kita melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah, yang menjadi salah satu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mudah-mudahan amal ibadah salat Jumat yang saat ini sedang kita lakukan menjadi amalan ibadah yang makbulan, yang ada dalam penerimaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga dan para sahabat beliau, dan tentunya untuk kita selaku umatnya hingga akhir zaman, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan semua kita termasuk kepada hambanya Allah dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa memiliki keistiqomahan di dalam kita menjaga, merawat, bahkan sampai kepada meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, yang itu mampu kita wujudkan di dalam kehidupan keseharian kita. Ikhwatul iman, jamaah Jumat rahimakumullah, adalah setiap kita sebagai manusia tentu menghendaki bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani, khususnya dalam kehidupan dunia, kita banyak mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Terlebih lagi kebaikan dan kebahagiaan yang hakiki dan sejati, yang ini menjadi sebuah kerinduan semua kita untuk mendapatkannya kelak di yaumil akhir atau di hari akhir pun Allah berikan kepada kita. Maka setidaknya untuk kita mewujudkan apa yang menjadi harapan tadi, di dalam doa yang terus kita mohonkan, kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu kita wakili melalui satu doa yang sering kita sebut dengan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita mohonkan kepada Allah diberikan kita kebaikan, kebahagiaan hidup dalam kehidupan dunia kita saat ini, dan kita pun mohon kepada Allah diberikan kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat kelak, dan kita berlindung kepada Allah agar kita tidak termasuk kepada mereka yang masuk ke dalam satu tempat yang bernama neraka. Ikhwatul iman, tentu apa yang menjadi harapan tadi tidaklah menjadi sesuatu yang melangit, dalam pengertian kita sampaikan doa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tentu semua kita harus untuk mengikhtiarkannya. Ada satu ungkapan bahwa di dalam kita mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi maksud kita, kita harus melakukan yang namanya ikhtiar dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Sekalipun di dalam ikhtiar bumi yang kita terus upayakan, kita sangat yakin bahwa akan ada dalam kehidupan kita yang boleh jadi apa yang kita ikhtiarkan, kita mendapatkan sesuatu, katakanlah A, tapi kemudian tidak kita mendapatkannya. Karena dalam ikhtiar bumi ada kuasa langit, yaitu kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ia sangatlah menentukan mana yang terbaik untuk kita selaku hambanya.
Ikhwatul iman, jamaah Jumat rahimakumullah. Selain tentu kebaikan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, yang kita semua ingin adalah bahwa kita diberikan ketenangan di dalam hati. Dan tidak ada ketenangan di dalam hati akan kemudian itu dirasakan oleh setiap kita selaku manusia, terlebih selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ketenangan hati itu akan datang dan bahkan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kehidupan kita dengan satu syarat, yaitu selama kita menjadi seorang hambanya Allah yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam istilah agama kita sebut dengan zikrullah. Demikian hal ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, dengan kita terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian akan Allah datangkan kepada kita ketenangan di dalam hati. Ikhwatul iman, mencermati istilah zikir, tentu tidak kita batasi bahwa zikir itu adalah apa yang kita ucapkan terkait dengan kalimat-kalimat thayyibah atau lafaz-lafaz yang di situ ada asma-asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ucapan tasbih yaitu subhanallah, seperti ucapan takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah, istighfar astaghfirullah, atau qala la haula wala quwwata illa billah, termasuk salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau kemudian kita membaca Al-Quran yang Nabi menyebut adalah afdalu zikri qiraatul Quran, bahwa yang paling utama adalah kaitan dengan zikir kepada Allah adalah membaca Al-Quran. Bahwa ketika kita menyebut asmanya Allah, bahwa ketika kita menyebut apa yang di dalam sebutan itu ada lafaz Allah, ada asma atau namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengkategorikan zikir seperti ini adalah zikir yang masuk dalam kategori zikir lisaniyah. Zikir yang itu kita lakukan melalui ucapan atau lisan kita. Yang kedua, selain zikir lisaniyah juga ada zikir qalbiyah. Zikir yang itu lebih kepada hati. Bahwa hati ini tidak pernah goyah, tidak pernah bergeser untuk selalu yakin dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan Allahus Samad, bahwa dia Allah zat yang dia adalah tempat kita bergantung. Yang dalam suratul Fatihah, dalam setiap salat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kepadanya semua kita menyembah atau beribadah dan kepadanya kita kemudian meminta pertolongan. Ini terus kita tancapkan di dalam hati. Inilah yang dimaknai dengan zikir qalbiyah. Tapi kemudian ada zikir yang ketiga, yaitu zikir fi'liyah, zikir dalam bentuk perbuatan. Yang mana zikir melalui perbuatan ini adalah bagaimana kita menjadi hamba-hambanya Allah yang hidup dalam ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak memposisikan diri sebagai seorang hamba yang menjadi lawan dari ketaatan kepada Allah, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatul iman, andaikan yang namanya ketenangan hati tadi ingin kita raih, ingin kita dapatkan, maka jadikan zikir itu menjadi bagian yang tidak pernah terpisahkan di dalam kehidupan kita. Basahi lisan ini dengan banyak-banyak menyebut asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih saat ini ikhwatul iman, yang namanya lisan seringkali mudah tergelincir, seringkali tidak terkontrol untuk mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Kalau kemudian kita mengatakan diam itu emas, tapi Nabi mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah dengan perkataan yang baik, atau kalau tidak mampu sebaiknya itu adalah diam. Tapi setidaknya ketika mampu lisan ini mengucapkan dan mengatakan kata-kata yang baik, maka kita fungsikan
lisan ini untuk mengatakan kata-kata yang baik, dan tidak ada lisan yang baik yang keluar dari lisan seorang mukmin, lisan seorang muslim adalah kata-kata yang syarat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sesungguhnya di dalam keseharian kita banyak diajarkan dengan zikir-zikir lisaniyah, bahwa ketika kita mendapatkan kebahagiaan atau kenikmatan, lisan kita kemudian mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bahwa kemudian ketika kita mendengarkan ada orang yang mendapatkan musibah, hatta kita sendiri yang mendapatkan musibah, kemudian kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita takjub dan kagum kepada sesuatu yang di luar apa yang menjadi nalar akal kita, kemudian kita mengucapkan Masya Allah atau Subhanallah. Dan ketika saat sadar kita melakukan perbuatan dosa dan salah di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia, kita mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullah. Ini artinya bahwa ternyata kalimat-kalimat zikir lisaniyah adalah menjadi kalimat-kalimat yang boleh jadi dia bisa membentengi lisan ini dari mengatakan sesuatu yang tidak baik. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu penjelasan kepada kita, salamatul insan fi hifzil lisan, bahwa selamatnya kita sebagai manusia salah satunya adalah ketika kita terjaga lisan ini. Ikhwatul iman, maka berzikir melalui lisan adalah satu yang kita lakukan, dan ini menjadi bagian bagaimana kita mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian ada zikir yang kedua, yaitu zikrun qalbiyah, zikir melalui hati, di mana itu kita maknai bahwa hati ini tidak pernah bergeser untuk terus yakin bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kuasa dan menguasai kita dan apapun kecuali adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita sebagai seorang mukmin bersandar kepada selain Allah, karena tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semua daya dan kekuatan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman, mari terus kita mantapkan bahwa hati ini hanya berharap dan bersandar kuat dan kokoh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir, yang ketiga, zikir fi'liyah adalah bentuk ketaatan kita di dalam keseharian kita, di mana kita terus menghambakan diri di hadapan Allah dengan kita melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, tidaklah orang-orang yang masih ada iman di dalam hatinya, mereka berani berbuat salah, mereka berani berbuat dosa. Tidak mungkin orang yang beriman itu, yang benar imannya ada dalam hatinya, mereka minum khamar, mereka berjudi, mereka berzina, mereka berghibah, mereka melakukan perbuatan-perbuatan nista yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman mereka tunjukkan melalui perbuatan mereka, di mana mereka hidup dalam taat kepada Allah dan mereka hidup tidak dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, dalam rangka menguatkan keimanan kita dan menumbuhkan nilai takwa di dalam kehidupan kita dengan bermodalkan zikrullah dengan 3 aspek zikir tadi. Selanjutnya tentu yang terus harus kita mohonkan kepada Allah melalui doa kita adalah bagaimana kita terus ada dalam iman kepada Allah, yang iman itu letaknya ada di dalam hati kita melalui satu doa yang kita mohonkan kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan hati yang memiliki sifat bolak-balik, selalu berubah-ubah, kita mohonkan hati ini untuk tetap istiqomah, untuk tetap kokoh dan teguh ada dalam dinika, ada dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, wa ala ta'atika, dan hati ini terus ada kecenderungan, ada rasa condong yang amat sangat kuat hanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menancapkan keimanan yang menjadi karunia Allah yang telah diberikan kepada kita di dalam hati kita. Terus iman ini menyala atau hidup, dan yang menghidupkan iman dan menyalakan iman kita adalah salah satunya melalui amal atau ibadah yang ini insya Allah akan terus kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Maka jangan pernah kita lupa di tengah kesibukan kita untuk kita punya waktu, selain waktu yang itu kita isi untuk hal-hal yang bersifat individu, keperluan-keperluan yang itu bersifat untuk kita, termasuk kesibukan yang barangkali bukan untuk kita tapi untuk orang-orang di luar kita yang dia bersama ada dalam kehidupan kita. Maka yang ketiga, kita pun harus ada waktu dan kita pun sibuk adalah untuk urusan-urusan kita sebagai seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala melalui bentuk-bentuk ibadah-ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan selama ibadah ini terjaga dan terus kita lakukan, maka iman yang ada di dalam hati ini tidak pernah akan mati, tidak pernah akan kemudian hilang. Dan untuk memantapkan iman kita, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu nasihat tadi, dengan hati yang di dalamnya ada zikrullah, maka di situ akan ada ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupan. Maka jadikan zikir kepada Allah, yang zikir tadi kita maknai secara lisan dengan kita menyebut asma Allah, zikir hati yakin bersandar hidup hanya kepada Allah, dan zikir dalam bentuk perbuatan di mana kita hidup ada dalam taat kepada Allah. Ini terus kita jalankan di dalam kehidupan kita hingga akhir hayat kita nanti. Ikhwatul iman, mari sama-sama kita tundukkan hati dan kepala kita. Kita mohon ampun kepada Allah atas dosa, khilaf dan salah kita. Dan kita sangat-sangat yakin, sekecil bahkan sebesar dan sebanyak apapun dosa dan salah kita, Allah zat yang maha ghafur, Allah zat yang maha pengampun. Allah mudah menghapuskan semua noda dosa hamba-hambanya selama kita mau memintakan ampunan kepada Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ansurna al-mujahidin ikhwanana al-muslimin khususan fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Silakan safnya diluruskan, dirapatkan. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام سلام الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله اللهم فنزل من السماء لا إله إلا الله وحده لا شريك له جنة المقرب إليه
Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitonir